Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Azwardi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengembangan organisasi yang berjudul Model dan Teknik Intervensi dalam Pengembangan Organisasi, yang meliputi pendekatan dasar intervensi, intervensi struktural, dan intervensi kultural. Baik, dapat teman-teman lihat kan, perhatikan di layar ada beberapa slide dari PPT saya. Baik, langsung saja ke materi, yaitu apa itu intervensi. Menurut Miftah Toha 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis. Di dalam organisasi, kegiatan ini dilakukan untuk menata dan memperbaiki fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mengelola suatu tim, serta memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dicapai. Suatu intervensi dikatakan baik dan apabila mampu mencapai tujuan informasi yang benar dan nyata. Selanjutnya, intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa tersebut. Jadi intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu intervensi struktural, yaitu berfokus pada tingkat organisasinya. Yang kedua itu intervensi teknikal, berfokus pada tingkat pekerjaannya. Dan yang terakhir intervensi berfokus pada masalah. Baik, slide selanjutnya. Suatu intervensi dalam pengembangan organisasi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterlibatan dalam, yaitu satu, informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam organisasi. Yang kedua, kebebasan memilih, mempunyai kewenangan membuat keputusan terletak di tangan kliennya. Dan keterikatan di dalam adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Peran konsultan dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk mengubah pola perilaku seseorang sistem yang telah ada. Baik, masuk pada pembagian intervensi. Yang pertama yaitu intervensi struktural, yaitu berfokus pada tingkat organisasi. Dengan menggunakan kegiatan intervensi struktural terdapat 3 hasil yang diharapkan, yaitu yang pertama yaitu restrukturisasi atau reorganisasi, merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi organisasi yang merupakan proses mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi. Yang kedua, sistem imbalan baru dalam pengembangan organisasi merupakan suatu yang diberikan oleh satu organisasi kepada pegawai yang bekerja dengan efektif dan efisien dan tentu meningkatkan organisasi. Yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Itu perubahan kultur dalam organisasinya biasa didasari dari dalam anggota organisasi sendiri. Perubahan ini dapat berupa norma-norma atau kebiasaan yang dapat diterima organisasi, memberikan dampak kinerja organisasi. Yang kedua yaitu intervensi teknikal, yaitu yang berfokus pada pekerjaan. Penggunaan ini adalah perluasan pekerjaan secara vertikal. Teknik penerapannya yaitu penggabungan tugas antara pelaksana yang tadinya terbagi menyatu di tangan seseorang. Kemudian penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diklarifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Penciptaan hubungan kerja dengan klien. Pengembangan pekerjaan secara vertikal berangkat dari pandangan bahwa karyawan adalah orang yang matang dan dewasa, baik dalam arti keterampilan, pengetahuan, sikap maupun motivasi mereka pada umumnya dalam pekerjaan. Membuka saluran umpan balik akan memungkinkan seseorang karyawan mengetahui bagaimana pendapat orang lain tentang kinerjanya. Baik, yang terakhir, intervensi yang berfokus pada manusia. Pendekatan pengembangan organisasi menekan 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu
pelatihan kepekaan, umpan balik melalui survei, konsultasi proses, pembinaan tim, dan pembinaan kerjasama antar kelompok. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan yang tertera pada PPT. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Dan saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.